Kita akan kembali ke Bandung, ke Masjid Pusdai Bandung, Jawa Barat untuk kembali mendengarkan tausiah dari sana. Hari ini buih-buih di lautan telah berubah menjadi ombak yang siap menelan kemungkaran. Takbir! Hari ini lidi yang terserak telah terikat kuat, siap menyapu kemaksiatan. Takbir! Saat ini mari kita sambut Ketua GNPF MUI, sang inspirator Kiai Haji Bakhtiar Nasir. Takbir! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, Kang Aher dan Bapak Deddy Mizwar, Bapak Wali Kota yang juga mungkin masih ada di sini, para ulama, para masyayikh, para kiai, para habaib yang juga kami cintai. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah Allah telah menolong umat Islam khususnya di Indonesia untuk menemukan kehormatannya kembali. Ini menjadi spirit 212 kenapa kemudian gerakan subuh berjamaah seluruh Indonesia dikehendakinya. Kalau bukan karena kehendak Allah, mustahil sebuah gerakan yang tidak bisa digerakkan oleh kekuatan apapun dan siapapun di muka bumi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bacakan ayat yang menjadi inspirasi sekaligus energi 212 pada pagi hari ini. Yang saya katakan bahwa energi yang pertama atau spirit 212 yang pertama adalah Allah telah mampukan umat Islam menemukan kembali izzahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattakhidhunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai teman-teman penolong, pemimpin-pemimpin mereka dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Ini ada celaan kepada orang yang mencari teman dekat dan pemimpin dari kalangan mukminin. Ayabtaguna indahumul izzah. Ayabtaguna indahumul izzah. Allah hina dia. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Hari ini Allah benar-benar telah memperlihatkan kepada kita mengembalikan izzah Islam di Indonesia dan untuk dunia insya Allah. Fa innal izzata lillahi jami'a. Sama-sama. Fa innal izzata lillahi jami'a. Lagi. Fa innal izzata lillahi jami'a. Lagi. Fa innal izzata lillahi jami'a. Ini dia Allah yang telah mendatangkan izzah umat Islam hari ini karena hanya ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, umat Islam tidak punya uang seperti mereka punya uang yang mungkin tidak berseri. Betul, umat Islam sekarang terkesan dipinggirkan dengan berbagai bentuk peminggiran yang mereka lakukan marginalisasinya. Tetapi umat Islam saat ini sudah punya dua. Yang pertama, sudah menemukan kembali izzahnya dan hanya kembali kepada Allah. Dan yang kedua, sudah ditemukan pusat kekuatan Islam sekarang di Indonesia adalah ta'liful qulub, uhuwah, bersatunya umat Islam, dan telah terjadi persaudaraan Islam di Indonesia pada hari ini. Hari ini kenapa kita berada di sini? Salah satu spirit lain daripada spirit 212 adalah telah terjadi persaudaraan Islam di seluruh Indonesia. Dan selama ini yang paling sulit untuk kita lakukan. Tapi hari ini terlalu panjang untuk dijelaskan dan tidak pernah berhenti medsos
menggelorakan spirit 212 dengan berbagai macam bentuk keajaibannya, dan itu semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seminar demi seminar, simposium demi simposium, pertemuan demi pertemuan, tabligh akbar demi tabligh akbar. Persaudaraan Islam belum juga kunjung datang, tapi hari ini dengan spirit 212 kita semua sudah melupakan panji-panji kita selain Islam, dan dunia sekarang melihat lewat sholat Jumat yang mungkin tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Inilah sholat Jumat terbesar, sholat Jumat terbesar di muka bumi sepanjang sejarah. Sebagaimana perkataan seorang syekh, seorang grand syekh berkata bahwa Allah telah pilih untuk Indonesia, dan Allah telah memilih tanah Indonesia tempat lahirnya keaslian Islam di muka bumi saat ini. Dan menjadi benarlah statement para pakar dan para ahli selama ini. Walau kita sempat sedikit down, walau kita sempat sedikit agak tidak percaya diri, apa iya kebangkitan Islam dunia dimulai dari Asia Tenggara dan titiknya adalah Indonesia? Ternyata hari ini sangat rasional untuk terjadi. Itu pun karena kehendak dan paksaan dari Allah Subhanahu wa taala atas kita semua. Ini sungguh satu nikmat besar yang tidak pernah bisa kita dapatkan kecuali setelah ini kita banyak bersyukur terhadap nikmat ini. Saudara-saudara, spirit lain yang sudah kita temukan di 212 setelah Islam menemukan izzahnya, setelah Islam menemukan kekuatannya, yang ketiga, sekarang Islam di Indonesia sudah menentukan momentumnya, yaitu waktu subuh. Di dalam Al-Quran ada 5 kali kata subuh disebutkan. Yang pertama, was-subh idza asfar, demi subuh jika sudah mulai bersinar, sudah mulai terang. Was-subhi idza tanaffas, demi subuh jika fajarnya mulai menyingsing. Dan ada pasukan-pasukan subuh, fal mughirati subha, ada pasukan-pasukan subuh dengan kuda-kuda perangnya yang tiba-tiba muncul di pagi hari, dan itu berarti simbol akan bangkitnya sebuah kekuatan baru, dan kemenangan tidak akan pernah bisa dihindari lagi. Jawa Barat menjadi inspirasi besar sehingga GNPF terseret untuk tidak bisa melakukannya di Jakarta. Jawa Barat, tanah Pasundan ini telah menyeret pengurus agar tidak bisa melakukan gerakan subuh di Jakarta, karena tanah barokah itu berasal dari tanah Pasundan ini. Energi Ciamis, energi Siliwangi di masa komunis, ketika mereka lakukan long march dari Surabaya sampai Bandung, dan dari tanah Pasundan inilah, dari energi Siliwangi inilah, insya Allah kekuatan subuh, pasukan baru akan muncul lagi. Kita sambut seruan Bapak Gubernur, seharusnya tidak hanya sekali ini. Ya, sholat Jumat kita di Jakarta adalah momentum penting, dan ini adalah dentuman bagi dunia. Tetapi itu bukan simbolik, tetapi itu bukan sekedar seremoni yang dicapkan oleh sebagian orang. Itu bukan demo, itu doa dan zikir bersama. Mungkin hendak mereduksi kekuatan yang sedang muncul itu. Tidak. Gerakan Jumat di Jakarta akan menjadi momentum, tapi substansinya sudah dimulai dari Jawa Barat dan sekarang menyebar ke seluruh Indonesia, lebih dari 212 titik insya Allah. Dan semuanya berangkat dari semangat yang sama. Saya ingin bertanya, ormas mana yang bisa melakukan seperti ini? Partai mana yang bisa melakukan seperti ini? Presiden mana yang bisa perintahkan hal seperti ini? Ini semua karena siapa? Kehendak siapa? Kekuasaan siapa? Izzah dari siapa? Takbir. Insya Allah Jawa Barat. Terima kasih Kang Aher Agim yang sudah siap menjadi tuan rumah, sehingga panitia sangat dimudahkan. Dan ini
adalah bukti lain bahwa fal mughirati subha itu senantiasa terjadi, dan mulainya dari Tanah Pasundan ini. Saudara-saudara, ketika pasukan dari Sumatera Barat terhadang di Lampung, ada sedikit keluhan. Panglima, ketua, tolong kami diganggu di jalan. Energi Pasundan langsung sampai ke Lampung. Malu sama orang Ciamis. Masa ditahan begitu saja mengeluh. Jalan kaki kalau perlu seperti orang Ciamis. Sebelumnya di Solo sudah punya energi sendiri. Saya katakan kepada mereka, kalian sudah ditekan kiri kanan, kalian sudah diancam kiri kanan, bahkan tidak boleh sewa bus. Apa yang akan kalian lakukan? Naik motor, dia bilang begitu. Di Surabaya lebih galak lagi. Apa yang akan kalian lakukan kalau kalian terhalang dengan semua halangan ini? Kalau mereka berani kembalikan uang muka bus kami, tak bakar semua busnya, dia bilang begitu. Semua punya energi dan punya cita-citanya sendiri. Tetapi percayalah, apa yang digambarkan di dalam surah Al-Adiyat, fawasatna bihi jam'a, akan ada kekuatan subuh, kekuatan pagi, dengan kuda-kuda perangnya, dengan kaki-kaki dan sepatu kudanya memancarkan kembang api, akan memecah konsentrasi musuh mulai ke tengah. Fawasatna bihi jam'a, dan kekuatan itu adalah kekuatan subuh. Maka seruan Pak Gubernur untuk kita lakukan minimal sebulan sekali, kita tolak atau kita terima? Kita terima biasa-biasa saja atau kita terima dengan penuh semangat? Nunggu diinstruksikan atau jalan sendiri? Takbir. Kenapa subuh menjadi energi lain? Saya baru pulang dari Aceh. Ternyata gempa itu terjadi lagi-lagi 15 menit sebelum azan subuh.